Kami menyapa Bapak Junior Subodhi, pimpinan Bank Jateng Cabang Brebes. Selamat siang Pak Junior. Halo, selamat siang Pak Junior. Selamat siang, assalamualaikum teman-teman dari Singosari FM. Waalaikumsalam. Pagi ini saya akan menyapa kawan saya, Sekda, Kepala Bapeda Pak Bandi, sahabat saya Pak Budi dari PPI, dan para pendengar maupun pemirsa FM Singosari FM dan YouTube ya, Facebook. Kami dari Bank Jateng dan menyampaikan. Jadi Bank Jateng sebagai mitra strategis maupun mitra bisnis dari Pemda Kabupaten Brebes sebagai salah satu pemegang saham Bank Jateng, kami punya tanggung jawab untuk meningkatkan, memberikan satu pemahaman, edukasi kepada masyarakat Kabupaten Brebes bagaimana kita bisa sama-sama untuk meningkatkan PAD program-program yang ada di Bank Jateng melalui digitalisasi. Jadi para peserta, para pemirsa dan pendengar Singosari FM dan YouTube, jadi Bank Jateng sebagai salah satu dari anggota tim TP2D punya satu kewajiban, yaitu melakukan elektronifikasi pembayaran yang berupa penerimaan pajak daerah, local tax, itu melalui non tunai, jadi melalui kris ya, kecuali PB HTB itu berupa PBB, kemudian parkir, restoran, reklame, hotel, hiburan, dan sarang burung walet, air bawah tanah, dan galian C. Di samping itu juga ada perizinan melalui DPMTSB, itu host to host dan kemudian uji kendaraan KIR, di hubungan host to host dan kris rawat di rumah Brebes itu juga host to host. Kemudian CMS untuk transaksi keuangan Pemda. Itu juga ada retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, yaitu pasar belakang Kodim dan Brebes. Kemudian juga retribusi pasar Bumiyu. Di samping itu Bapak Ibu semuanya dengan channel dari YouTube dan Facebook dan pendengar Singosari M yang membangun satu fasilitas program digitalisasi yang ke depan sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita untuk tatap muka, jadi ke counter untuk para nasabah lebih diminimalisirkan. Kita mempunyai ada namanya internet banking, kemudian mobile banking, kemudian juga yang paling bisa Bapak Ibu para nasabah dan pemirsa maupun pendengar dari Singosari FM, kita ada namanya Laku Pandai. Kita ada program agen Duta Bank Jateng. Itu bisa para nasabah, para masyarakat Kabupaten Brebes bisa bekerjasama dengan Bank Jateng. Dan itu sangat menguntungkan Bapak Ibu semuanya, karena dengan para nasabah dan masyarakat Kabupaten Brebes menjadi anggota agen Duta Bank Jateng, Laku Pandai itu dengan transaksi 301 transaksi mendapatkan imbal jasa atau fee sebesar 1.050.000 setiap usernya. Jadi para agen nanti bisa melakukan transaksi pembayaran PBB, kemudian untuk pembayaran mahasiswa, kemudian untuk pembayaran lain-lainnya bisa melalui agen Laku Pandai. Kemudian yang untuk
terkait dengan kerjasama yang lain dengan Pemda, kita melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah dari PBB, pajak daerah. Kami pun juga sudah mengumpulkan beberapa pejabat di tingkat kecamatan terkait dengan Pak Camat maupun dari Menteri Pajak di wilayah Brebes Selatan, kemudian Jatibarang, dan ke depan kami akan melakukan pertemuan dengan camat-camat di wilayah Ketanggungan dan wilayah Utara. Kami sudah komunikasikan dengan para pejabat. Dalam waktu dekat akan kami lakukan komunikasi dengan para camat. Satu persepsi bagaimana kita meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini banyak tertunggak menjadi piutang di masyarakat, sehingga kita akan melakukan optimalisasi kerjasama dengan camat dan Menteri Pajak untuk bisa menggali potensi pajak daerah yang masih di masyarakat. Jadi ke depan ini dalam waktu dekat, tapi karena kondisi pandemi ini saya akan lihat situasi kondisinya terkait dengan Brebes Utara dan wilayah Ketanggungan dalam waktu dekat akan kami komunikasikan. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan komitmen kami Bank Jateng sebagai mitra strategis dan mitra bisnis dari pemerintah daerah, bagaimana Bank Jateng memberikan support dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Brebes dengan layanan digitalisasi dan layanan tunai. Demikian, Mas. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Junior. Pak, mungkin bisa ditambahkan sedikit, Pak. Berapa sih Pak nilai transaksi yang terjadi di Kabupaten Brebes kaitannya dengan pendapatan asli daerah ini melalui Bank Jateng ini, Pak? Dalam 1 tahun. Mohon dijelaskan, Mas, kurang jelas gimana? Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit. Berapa sih nilai transaksi yang terkait dengan pendapatan asli daerah ini melalui Bank Jateng Provinsi Brebes ini, Pak? Bank Jateng Sabang Brebes. Mohon maaf, nilai transaksi maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, artinya transaksi yang terserap melalui Bank Jateng ini itu bisa mencapai angka berapa gitu, Pak? Nominalnya. Oh, nominalnya bisa saya sampaikan, ya, kurang lebih dalam setahun 100 miliar untuk pendapatan. Oke. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak Junior atas penjelasannya. Kembali lagi ke Bapak Sekda, Pak Joko. Pak, ini untuk kaitannya dengan pengembangan pelaksanaan digitalisasi daerah atau transaksi non tunai di Kabupaten Brebes ini. Tentunya kan perlu inovasi agar ini semakin ke depan semakin berkembang, semakin mudah diakses masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Ini apa yang dilakukan oleh tim percepatan perluasan digitalisasi daerah? Ya, baik. Jadi memang betul kita harus melakukan terobosan-terobosan bagaimana agar masyarakat diberikan kemudahan di dalam akses pembayarannya dengan pajak dan retribusi. Tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah dengan model KRIS itu yang sudah juga diterapkan oleh Dinas Perhubungan dan sebagainya. Namun demikian, tentunya kita buka peluang-peluang yang lain tergantung nanti bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu. Misalnya dengan HP kita bisa masuk, ada beberapa aplikasi yang di situ mungkin bisa kita manfaatkan, ya. Seperti ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada kemudian juga Link. Nah, itu nanti kita gali, termasuk juga dengan mungkin juga perbankan-perbankan yang lain yang bisa kita ajak kerjasama, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan misalnya yang berada di salon, yang sebagainya. Mereka punya digitalisasi apa yang sudah dimiliki sehingga dengan kemudahan seperti itu masyarakat lebih mudah dengan cara-cara pembayarannya, dan kita pun dari sisi pendapatan tetap juga bisa Tapi kita ke depan itu tidak kayak
Betul, iya. Kuncinya di situ. Satu hal, Mas, kita juga sudah dengan laku pandainya Bank Jateng, kita juga difasilitasi seperti itu. Jadi ada petugas-petugas dari Bank Jateng itu sudah masuk ke desa-desa, ya. Sudah ada berapa? Ratusan ya? Iya, seratusan laku pandai, dan di situ mereka tidak hanya membayar pajak PBN saja, tetapi bisa dengan kotor listriknya, bisa membeli pulsa dan sebagainya, multifungsi, gitu Mas. Itu wujud apa ya, servis dari kita dalam memberikan kemudahan pada masyarakat. Baik, terima kasih mendengar Singosari dan mendengar Soal dan Bagian. Sebelum kita melanjutkan pada sesi yang kedua, dulu. Alhamdulillah, kita itu sekarang kan dimonitor terus oleh konsul KPK. Jadi ada beberapa struktur dari lembaga KPK itu kita dimonitor
optimalisasi peningkatan PRD melalui TP2DD, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Para pendengar Radio Singosari dan Top FM dimanapun Anda berada bisa bergabung di acara pada siang hari ini di nomor 0283671636. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa para pendengar, selamat pagi Mbak Saringgi. Mbak Ita Pasar Batang. Silakan Mbak Ita, mau menanyakan terkait dengan apa Mbak Ita? Bayar PPP, PBB, oh PBB, terus silakan Mbak, monggo, silakan Mbak Ita. Oh gitu. Oke, terima kasih Mbak Ita. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Ita di Pasar Batang, Pak Sekda, Kapan, terkait dengan bagaimana teknis pembayaran untuk pajak bumi dan bangunan. Mungkin bisa disampaikan Mbak Ita dari Pasar Batang. Mungkin panjenengan bisa sampaikan juga kaitannya dengan batas akhirnya Pak pembayaran PBB untuk Kabupaten Brebes. Silakan Pak Subandi selaku Kepala Bapenda Kabupaten Brebes. Matur suwun Mbak Ita, terkait dengan teknis pembayaran PBB. Jadi kita bisa ada beberapa alternatif atau tempat pembayaran Mbak. Jadi panjenengan bisa langsung datang ke Bank Jateng dengan membawa kopi, itu juga boleh, monggo. Bank Jateng itu juga bisa kalau tidak cabang juga bisa di masing-masing pembantu, bisa di kantor kami juga ada. Kalau barangkali mau bayar ke Bapenda juga kita bisa. Di samping membayar dengan tunai, tadi disampaikan Pak Sekda, kita juga bisa membayar dengan non tunai. Di sana panjenengan bisa dengan e-banking juga bisa, internet banking juga bisa, monggo. Jadi kita memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran PBB. Itu Mbak. Terus ini Kapan terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Ida juga, untuk masyarakat Kabupaten Brebes selaku WP ya wajib pajak, batas akhir untuk pembayaran PBB itu sampai kapan? Karena menurut saya di tahun 2020 kemarin kan pada saat pandemi COVID ada kebijakan dari pemerintah daerah bahwa pembayaran PBB sampai akhir Desember 2020. Kita sambung Pak, nanti kita sambung. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa jadi? Nyun sewu. Mbak Maya. Mbak Maya di Kali Kalsa. Silakan Mbak Maya. Ada yang ditanyakan Mbak Maya. Ini. Bapenda Mbak. Badan Pendapatan Daerah. Bapenda. Iya Mbak. Jadi terus silakan Mbak J. Oke Mbak, banyak J. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ada lagi mungkin Mbak Maya? Oke, terima kasih Mbak Maya di Matunun, terima kasih Pak Kapan. Sekali lagi tadi seperti yang awal saya sampaikan terkait dengan tadi untuk menyambung kaitannya dengan PBB, batas akhir pembayarannya kapan di dalam situasi pandemi COVID-19. Apa pasti ada kebijakan seperti tahun kemarin ataukah memang tetap di bulan Agustus sampai selesai batas pembayarannya. Terus yang tadi menyambung dari pertanyaan Mbak Maya di Kali Kalsa, selama COVID berlangsung Pak Kapan, tadi Mbak Maya menyampaikan pendapatan Kabupaten Brebes itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan, atau mungkin Pak Kapan bisa menyampaikan kepada pendengar Radio Singosari maupun Top FM kejelasan Pak. Kita nanti sekalian sambung aja ya Pak Kapan ya. Saya Pak Sekrendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas, dengan siapa Nggih? Mas Rizal di Pasar Batang. Ya silakan Mas Rizal, ada yang ditanyakan Mas Rizal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Tadi ada pertanyaan 3 orang penanya, Pak. Intinya kaitannya dengan PBB dan pendapatan daerah. Mungkin Pak Bandi bisa satu persatu menyampaikan. Yang pertama tadi sudah ada penjelasan dari Mbak Ista, cuma tadi batas akhir PBB-nya belum disampaikan, Pak. Terus Mbak Maya kaitannya dengan pendapatan daerah selama berarti 2 tahun terakhir ini setelah masa COVID, Pak. COVID ada peningkatan atau ada pengurangan apa? Mungkin Pak Bandi lebih paham. Terus yang ketiga tadi disampaikan oleh Mas Rizal di Pasar Batang, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka untuk penanggulangan tunggakan PBB ini jelas PBB ya Pak ya. Dan apakah ada reward atau penghargaan bagi para perangkat desa ya Pak sebagai petugas penagih PBB, pemungut PBB atau kopak ya Pak ya bahasanya ya Pak ya. Mungkin silakan Pak Bani, mungkin Pak Seka bisa menambahkan, mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak. Mas Eko, terkait dengan tadi yang sebelum kami jawab atas itu untuk pembayaran PBB, bahwa pembayaran PBB tahun 2021 itu berakhir pada tanggal 30 September 2021. Nyambung tadi terkait dengan mungkin Pak Rizal dari Pasar Batang terkait dengan tunggakan yang ada dari Kabupaten Brebes. Ya, upaya kita akan kita optimalkan dengan kemarin kita sudah kerjasama dengan Isu Kajari Brebes terkait dengan penagihan piutang Bapak. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami bisa menagih seluruh piutang yang ada. Batasan untuk piutang pajak tahun 2014 sampai 2019 itu pada tanggal 31 Agustus 2021. Jadi monggo nanti kepada Bapak Ibu wajib pajak untuk bisa menyelesaikan kewajiban pajak tahun 2014 sampai 2019 itu sebelum tanggal 31 Agustus 2021 biar tidak ada tambahan denda lagi. Itu terkait dengan tadi yang mungkin bisa disampaikan juga Pak untuk dendanya per harinya atau apa modelnya sistemnya mungkin bisa disampaikan biar masyarakat lebih paham Pak. Denda itu per bulan 2% dari nilai pokok PBB ya Pak ya. Iya. Jadi biar masyarakat tahu ternyata batas akhir untuk pembayaran PBB di tahun 2021 tidak Desember 2021 tapi 30 September 2021 dan bagi masyarakat yang wajib pajak yang mempunyai tunggakan berarti 2% dari nominal pokok PBB yang dibayarkan tiap bulannya ya Pak ya. Itu yang menjadi tunggakan setelah tanggal 31 Agustus. Dari kami berharap bahwa tunggakan pajak itu bisa dibayar sebelum tanggal 31 Juli. Tadi menyambung terkait dengan pertanyaan Mbak Maya dari KU Gangsa. Jadi dari kami Mbak dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 ini target untuk pajak daerah khususnya itu pada angka 114 miliar 120 juta. Data yang ada pada kami bahwa tanggal 30 Juni kemarin alhamdulillah kita sudah pada 40,80%. Alhamdulillah ada beberapa target yang sudah over, alhamdulillah. Tapi ada beberapa pajak yang memang masih untuk pemerintah. Jadi intinya untuk pajak daerah, alhamdulillah di masa pandemi COVID pun kami masih pada posisi yang sama, sehingga tidak turun. Dan kami harap juga malah ini ada peningkatan lagi untuk pajak-pajak yang lain. Kita baru kita optimalkan terkait dengan misalnya pajak rumah makan, pajak PBB-nya yang belum terdata melakukan pendataan. Sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu seluruh wilayah Kabupaten Brebes, jadi insya Allah pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan pendataan terkait dengan PBB. Dan nanti insya Allah ini awal bulan ini kita lakukan pendataan terkait dengan pajak-pajak baru ataupun mungkin bangunan-bangunan yang sudah mengalami perubahan sehingga akan dihitung ulang terkait dengan pajaknya. Itu Pak Eko untuk betul Pak Bandi, benar Pak Bandi. Selamat siang, assalamualaikum, Pak. Dengan Pak siapa dari belakang ada yang ditanyakan Pak Rahman. Infonya kita draftnya sudah siap. Iya. Hanya dasar infonya.
rekomendasi tentunya kan kita mungkin Mendagri atau sebagai Mendagri atau apa bentuknya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Roman? Ini juga yang sudah rahasia hingga dasar. Oke, terima kasih Pak Roman. Pak Subadi, ini sangat menarik sekali Pak. Hari ini ternyata 4 penanya menanyakan terkait dengan pajak dan digitalisasi daerah. Kan jelaskan ada pajak daerah ini ya Pak, ya, kaitan dengan pembayaran daerah. Nah, ini tadi menyambung pertanyaan dari Pak Rizal. Yang belum disarankan kalau ada apa langkah atau tugas dari pemerintah Kabupaten Brebes menghadapi banyaknya menanggulangi tunggakan PDB Pak. Ini belum dijawab, mungkin ada kerjasama dengan instansi-instansi terkait itu yang mungkin bisa disampaikan. Terus untuk perangkat desa petugas yang menagih pajak Pak PBB itu apakah ada ribet atau penghargaan? Terus ini menyambung terakhir pertanyaan dari Pak Rahman di Pulau Kamba, apabila petugas pemungut pajak PBB ya Pak ya, itu tidak datang ke rumah, langkah apa yang dilakukan oleh WP wajib pajak untuk segera melunasi PBB-nya Pak? Monggo silakan Pak Abang. Jadi maturpun Pak Eko tadi yang terkait dengan ribet untuk rapat khususnya memang pemerintah Kabupaten Brebes dalam kondisi saat ini belum mengalokasikan ribet untuk kopak tadi yang saya sampaikan. Tapi insya Allah kalau hadiahnya ada ya, desa yang hadiah saluran itu selalu ada Pak. Jadi tapi untuk petugas pemungut pajaknya memang kita belum bisa memberikan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Arman Bulakamba terkait dengan untuk ngecek bahwa mungkin beliau sudah menitip uang kepada kopak atau petugas pajak tadi. Nah, apakah sudah dibayarkan atau belum? Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di kita tuh juga ada MPBB, bisa di-download di Play Store. Itu mudah sekali. Dari download di Play Store, nanti MPBB. Bapak Ibu hanya memasukkan knob-nya, itu sudah kelihatan bahwa dari tahun berapapun, barangkali Bapak Ibu masih punya tunggakan pun akan terdetek. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa munduh di Play Store terkait dengan MPBB. Di MPBB nanti masukkan knob-nya, akan muncul bahwa namanya siapa, luasnya berapa, bangunannya berapa, tanahnya berapa, dan tunggakan dari tahun berapa yang belum terbayar. Itu sudah ada di situ. Sehingga itu sebagai kontrol masyarakat kepada petugas atau kepada kami bahwa uang yang dititipkan atau dibanding kepada kami itu memang sudah nyampe atau sesuai dengan tujuannya. Begitu. Terima kasih Pak Subadi. Pendengar radio Singosari FM dan Top FM dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah dengarkan bersama pemaparan dari Pak Subadi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Bagi para pendengar radio Singosari FM dan Top FM dimanapun Anda berada, bisa bergabung pada acara Mojo Baru pada kesempatan hari ini di nomor 02836716636. Dan bagi para pendengar juga bisa bergabung dengan acara pada kesempatan kali ini dengan beliau Bapak Dodi Nugraha dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Bapak Junior Subagi selaku pimpinan cabang Bank Jateng Kabupaten Brebes. Beliau juga masih tetap bergabung dengan
supaya segera dilakukan pemecahan SPPT. Jangan sampai sudah dihuni, pengembang meninggalkan, tapi SPPT-nya masih SPPT nama induk, sehingga para wajib pajak atau dalam hal ini pemilik perumahan belum memiliki SPPT secara tersendiri. Sekali lagi, kami mohon kepada pengembang agar setelah huniannya itu penuh atau sudah 100% mohon dilakukan pemecahan SPPT atau di penghuni yang bersangkutan kalau serasa sudah selesai kaitannya dengan kreditnya mohon diajukan pemecahan sehingga Bapak Ibu nanti SPPT-nya akan muncul sendiri-sendiri bukan atas nama pemilik atau induk. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wika selaku Kabid Bapenda PBB dan BPHTB ya Pak Wika ya. Pendengar radio Singosari FM dan Top FM dimanapun Anda berada, sekali lagi bisa bergabung pada acara Masjid Bareng Parawannya di nomor telepon 0283 671 636. Sekali lagi bagi para pendengar radio Singosari FM dan Top FM dimanapun Anda berada bisa bergabung pada acara Masjid Bareng Parawannya di nomor 0283 671 636. Dan perlu diketahui juga pada kesempatan hari ini juga bergabung Bapak Dodi Nugraha dari kantor perwakilan BI Tegal dan Bapak Junior Supeti selaku pimpinan cabang Bank Jateng Kabupaten Brebes, dan juga hadir pula Pak Sekda Brebes Bapak Insinyur Joko Gunawan MT. Pendengar, tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Subandi selaku Ketua Kepala Bapenda dan juga selaku Kabid PBB dan BPHTB. Mungkin Pak Bandi bisa memberikan penjelasan lebih mendetail lagi Pak terkait belum, karena ini acara selesai jam 10:30, kita diberi batas waktu 1 jam dari jam 10:30 sampai jam 10:30. Ini juga bagi para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mas Rudin ya. Bukan Camat Wanasari Pak ya. Sama dengan Pak Nurudin Pak ya, camatnya Pak ya. Silakan Pak Rudin. Langsung bikin di aplikasinya PPT daftar menjadi petugas lakukan langsung daftar di PPT sebagai petugas lakukan nanti dapat aplikasinya dari PPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudin di Kecamatan Wanasari. Mungkin Pak Bandi bisa memberikan penjelasan, mungkin nanti bisa dibantu Pak Wika secara teknis terkait dengan pembayaran yang non tunai Pak untuk PBB Pak. Terus nanti tadi juga disampaikan oleh terkait dengan tindak-tindak terkait dengan PBB untuk pembayaran di 2022 berarti kalau misalnya di 2021 tidak bisa terbayarkan. Silakan Pak. Iya, maksud suan Pak Rudin terkait dengan teknis pembayaran non tunai Pak. Jadi kalau pembayaran Bapak itu hanya untuk sendiri, itu Bapak bisa dengan misalnya ATM atau e-banking itu juga bisa Pak. E-banking juga bisa, dengan link saja bisa, jadi macam-macam strategi pembayaran Pak. Tapi kalau Bapak akan menjadi agen untuk pemerintah membantu dalam pelayanan pembayaran pajak, Bapak dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Junior dari Bank Jateng itu mendaftar laku pandai Pak. Laku pandai itu Bapak jadi agen dari kami membantu juga ke kami untuk 300 transaksi setiap bulan itu minimal ada imbalan itu sekitar 150 juta. Nah itu monggo nanti kalau Bapak memang berkeinginan untuk dari agen kami bisa mendaftar ke Bank Jateng sebagai laku pandai di wilayah
Nah itu nanti keluarga, bapak, saudara, keluarga di sekitar itu bisa membayar ke bapak. Dan itu Pak. Untuk nontonnya begitu. Dari bapak bisa keluarga agen juga bisa melakukan perangan. Kalau perangan tadi bapak langsung aja bayar melalui e-banking. Terima kasih Pak Abadi. Selamat siang Pak Junior. Halo. Pak Junior. Iya. Dengar suara saya Pak. Selamat siang Mas ya. Terima kasih Pak Junior. Tadi ada Putus suaranya. Enggak. Sananya mungkin. Pertanyaan dari Mas Nurdin kita Pak. Artinya nanti siapa tahu masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi agen di Lakukan Demo. Silakan Pak Junior. Terima kasih Mas. Jadi tadi yang sampaikan Pak Kepala Dinas Bapenda ya, salah satu fasilitas yang kami adakan untuk percepatan penerimaan pendapatan melalui pajak daerah itu dengan masyarakat atau nasabah-nasabah Bank Jateng bisa menjadi duta agen laku pandai Bank Jateng. Yaitu setiap transaksi yang di atas 301 tidak hanya PBB ya, bisa transaksi lainnya itu mendapatkan 1.050.000 tanpa kena pajak. Itu sangat menguntungkan. Silahkan bagi nanti masyarakat Kabupaten Brebes yang mau menjadi agen Duta Laku Pandai Bank Jateng bisa berkomunikasi di wilayah operasional kami di Bumiayu, Capem Bumiayu, Capem Jatibarang, Capem Ketanggungan, atau mungkin di kantor kas kita yang tersebar di Kabupaten Brebes atau langsung ke tim pemasar cabang Brebes. Ini kita sudah ada 120 laku pandai se Kabupaten Brebes. Dan kita akan maksimalkan salah satu bentuk dukungan kita, support kita kepada pemerintah daerah. Sehingga percepatan untuk pendapatan asli daerah dari tunggakan. Silahkan Mas, nanti kalau masyarakat Kabupaten Brebes mau bergabung menjadi agen duta laku pandai, bisa langsung komunikasi dengan kita. Syaratnya mudah sekali. Nanti yang penting komunikasi dengan kami, dengan tim pemasar. Ada Mas Panji, ada Mbak Ayun, ada Mbak Nia, dan ada Mas Dias. Silakan. Terima kasih, Mas. Ya, Pak Mundar lanjut. Terima kasih Pak Junior. Pak Rudin di Kecamatan Wonosari sudah disampaikan secara gamblang penjelasan terkait dengan masyarakat Kabupaten Brebes yang ingin bergabung untuk membantu pemerintah daerah Pak ya, melalui agen laku pandai yang sudah menjadi trademarknya Bank Jateng Kabupaten Brebes khususnya Pak ya. Pak Badi tadi sudah dijelaskan secara gamblang terkait kita mobile nggak? Beberapa pertanyaan dari para pendengar radio Singo dan FM. Namun sebelum kita tutup acara, kita dengarkan pariwara berikut ini. Pos statement pakai apa Pak Hadis? Pos statement kaitannya dengan kita kegiatan tema hari ini. Apa beliau nanti yang pos statement? Betul ya. Saya akan berapa nanti. Sekarang nggak oke. Terus ada bilang sedikit urusan itu. Yo, orang enggak. Yang tinggal PBB masih himbauan kepada masyarakat sekalian. Tapi mungkin mau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Kita enggak awet dulu obatnya apa? Jamu nih. Jamu Pak.
Cinta jikrik. Sama telinga asli no. 20 menit itu apa? Kita di negara India. Si penemuan lawan berapa? Ya berapa ya? Nanti kita bahas waktu 10 menit tidak masalah ya. Ini kan 11 lebih 10 lah. Iya. Nanti kita bahas soalnya dari video satu. Nggak bisa ke iklan dipercepat aja. Di telepon dia kan. Indonesia terkait dengan pasar. Bisa pakai ya. Ben waktunya rasa suwen. Oke, tapi ya, Pak ya, Daerah terakhir PDAM untuk PDAM. iya si iklan di PJ terus PDAM terus on. Tiga hari ngomong dia om putihnya yang betul Ikon internet PLN. Dengar radio Singosari M dan Top FM dimanapun Anda berada, kita kembali pada acara menuju bareng Sarawak. Para pendengar, karena keterbatasan waktu dari pukul 10:30 sampai 10:30 siang ini, namun sebelum acara tutup, ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Bapak Imam BAG Sarjana Hukum selaku Kabid Pendapatan Daerah terkait dengan pajak-pajak atau macam-macam pajak apa saja yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin Pak Imam Pak Yakin bisa memberikan penjelasan untuk masyarakat. Monggo silakan Pak. Pendengar radio Singosari efek yang berbahagia dimanapun Anda berada. Satu hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pajak daerah di Kabupaten memahami situasi pandemi yang sedang dirasakan dari perekonomian pajak. Namun demikian, peran aktif dari para pajak dalam kaitannya partisipasi dan pengukuran pajak juga sangat kami dinamakan kontribusinya terhadap pemerintah untuk pemulihan. Kita ketahui bahwa pajak daerah yang ada di Kabupaten Brebes dari 11 pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 10 pajak jenis pajak yang ada di Brebes. Di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, pabrik, reklam, bentol tanah, BPJ, PBB, P2, dan PBB. Ada satu jenis pajak itu sangat bervalid tidak kami karena potensinya dekat sudah diharapkan. Untuk beberapa pajak tadi yang kami sebutkan, kami ingin menekankan kepada para wajib pajak untuk
partisipasinya kaitannya dengan pelaporan. Selama ini pelaporan pajak daerah menggunakan secara manual. Kami menawarkan untuk pelaporan secara elektronik melalui aplikasi SPTPD. Pendapatan pajak, wajib pajak bisa melaporkan secara online melalui aplikasi tersebut. Oleh namanya wajib pajak yang dijadikan dasar untuk mengenai pajak. Hal lain adalah beberapa pajak atau restoran memang dalam waktu dekat ini juga reklame dari kami akan mengajukan pemutakhiran data terkait dengan beberapa calon wajib pajak yang belum masuk dalam data wajib pajak. Bersama dengan yang ketiga dan utamanya kaitannya dengan penyiapan sistem untuk kajian potensi dan pemutakhiran data. Mudah-mudahan potensi kita dan perolehan pajak daerah akan menjadi meningkat. Demikian Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian pendengar majelis yang berbahagia. Sekali lagi mohon partisipasi dan dalam sekali lagi upaya kami itu dalam memberikan kemudahan dalam pembayaran. Kami juga mengeluarkan beberapa aplikasi sistem yang antaranya memudahkan pembayaran pajak daerah melalui aplikasi Bimakris yang dibantu dari pengembangannya Bancakan. Kita lagi menggunakan Bimakris bersama. Kemudian pembayaran Bimakris ini cukup mudah. Hanya memasukkan, misalkan sebagai contoh untuk PBB hanya memasukkan nomornya itu dan nanti pembayarannya cukup scan barcode kris yang muncul di aplikasi Bimakris. Pun demikian dengan pajak daerah lainnya, hotel, restoran dan sebagainya menggunakan ID billing, jadi ID billing dari laporan PDB Annex masukkan di dalam aplikasi Bimakris, kemudian muncul barcode-nya, tinggal di-scan dan pembayaran bisa menggunakan GoPay, OVO maupun kemudian untuk itu sekalian beberapa upaya dari kami untuk memudahkan pembayaran pajak dan pajak daerah. Terima kasih. Selanjutnya ada penjelasan dari bidang pajak PBB dan BPH. Pak Wika. Monggo silakan Pak Wika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Singosari FM dan juga radio TFR lainnya yang berbahagia. Berkaitan dengan PBB, sekali lagi kami informasikan bahwa untuk batas pembayaran PBB P2 Kabupaten Brebes tahun 2021 adalah nanti tanggal 30 September 2021. Oleh karena itu, kami mohon kepada semua wajib pajak yang merasa dirinya sudah mendapatkan SPPT untuk segera melakukan pembayaran baik di Bank Jateng maupun di kantor pos dan juga loket-loket pembayaran PBB yang lainnya. Dan khususnya kepada para kepala desa Kabupaten Brebes dan juga kepala kelurahan, tolong agar SPPT yang masih berada di kopak supaya segera didistribusikan ke wajib pajak. Kemudian dilakukan evaluasi terkait dengan setoran pajak dari masing-masing kopak, agar nantinya target yang diharapkan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terrealisasi dan bisa tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan sampai melewati jatuh tempo ataupun tahun pajaknya.
Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Yaki selaku Kabid Pendapat Pajak Daerah dan Pak Nika Agustiono selaku Kabid PDP dan BP dan Pak Padi selaku Kepala Bapenda mungkin bisa closing statement Pak, closing statement terkait dengan kegiatan pada siang hari ini Pak, terkait dengan tema pada siang hari ini. Silakan monggo Pak. Baik, terima kasih Mas pendengar Singasari FM dan FM ataupun YouTube dimanapun berada. Terima kasih atas kegiatan hari ini untuk Singasari FM yang telah mengumumkan langsung. Jadi yang disampaikan teman-teman kami tadi, himbauan dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes terkait dengan pajak-pajak yang menjadikan kewajiban pada wajib pajak untuk bisa diselesaikan tepat waktu, karena pajak yang ibu bapak bayar adalah pajak untuk pembangunan Kabupaten Brebes. Itu mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera bisa membayar pajak sebelum batas akhir yang ditentukan, sehingga tidak ada tidak ada denda yang harus ditambahkan terkait dengan pembayaran pajak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Eko, Pak Atom, juga Pak Junior dari Bank Jateng, Pak Dodi dari BI. Terima kasih atas bergabungnya dan mohon izin Pak Sekda tidak meninggalkan tempat karena ada tugas lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan radio semua masyarakat dan terkait jika tadi penyampaian pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Bapak Subandi dan Bapak Dodi dari BI Tegal serta Bapak Junior dari Bank Jateng Kabupaten Brebes. Kami terima kasih Pak Dodi, Pak Junior. Sampai ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Pak Bandi, kami terima kasih. Pak Imam Yaki, terima kasih. Pak Wika, terima kasih. Mas Oto yang menemani saya juga terima kasih. Teman-teman Singasari kami menyampaikan terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada acara Masjid Bareng Para Owane kerjasama antara Radio Singasari dan teman-teman media di Forum Komunikasi Wartawan Brebes. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati para pendengar Radio Singasari dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dodi. Sehat-sehat. Selamat siang Pak Kadin. Selamat ulang tahun ya Pak PI ya. Matur nuwun. Ulang tahun, selamat ulang tahun Pak. Yang ke-68. Terima kasih. Oke. Oh, terus mau kopi. Enggak, bukan sama Pak Rizka. Matur nuwun Pak Bandi, Pak Imam Bayhaki, Pak Junior, Mbak Isma, teman-teman semua, matur nuwun. Mbak Ayun nggak disampaikan, terima kasih. Mbak Nia nggak? Mbak Ayun Pak. Ya Mbak Ayun, di depan saya itu Mbak Ayun. Izin pamit matur suwun. Waalaikumsalam. Mbak Isma, terima kasih Mbak Isma. Habis ini mau